Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremia Mikael dan di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Investasi Asing dan Hambatan Peningkatan Kapasitas Teknologi dalam Kebijakan Hilirisasi Nikel di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam bagian penjelasan latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dan berdasarkan dengan fakta ini, kita merupakan atau memiliki posisi strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah agar pengolahan dilakukan di dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan ini memang menunjukkan berbagai keberhasilan, seperti nilai ekspor produk nikel meningkat secara signifikan, investasi asing terus bertambah, dan pembangunan smelter berkembang sangat pesat. Namun demikian, berbagai penelitian justru atau malah menunjukkan bahwa sebagian besar teknologi dari pengolahan nikel masih dikuasai oleh perusahaan asing, terutama perusahaan yang berasal dari Cina. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa peningkatan investasi asing belum tentu diikuti dengan peningkatan kemampuan atau kapasitas teknologi. Atau dengan kata lain, Indonesia berhasil meningkatkan kapasitas produksi, tetapi belum tentu meningkatkan kapasitas teknologinya. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki satu rumusan masalah utama, yaitu mengapa investasi asing yang masuk melalui kebijakan hilirisasi nikel belum mampu untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan industri domestik yang ada di Indonesia secara optimal. Kenapa rumusan masalah ini penting? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa keberhasilan industrialisasi tidak hanya diukur dari besarnya jumlah investasi asing yang masuk ke dalam suatu negara, tetapi juga dari kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kapasitas teknologinya sekaligus membangun industrialisasi yang sedang diusahakan di suatu sektor tertentu. Kemudian pada bagian literatur review dan research gap, dari beberapa kajian literatur yang saya temui, ada beberapa pola yang saya temukan yang secara relatif cukup konsisten. Pertama, hampir seluruh kajian literatur sepakat untuk menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi nikel ini memang mampu menunjukkan keberhasilan ekonomi. Keberhasilan ekonomi ini berupa seperti apa? Seperti masuknya investasi asing yang besar, pembangunan smelter di beberapa kawasan industri nikel, serta meningkatkan nilai ekspor Indonesia, yang artinya dari sisi pertumbuhan ekonomi dan industri, hilirisasi menunjukkan hasil yang positif. Kemudian temuan yang kedua menyatakan bahwa meskipun investasi asing meningkat secara signifikan, namun berbagai macam penelitian malah menunjukkan bahwa proses dari industrialisasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia masih menghadapi yang namanya hambatan struktural. Hambatan struktural tersebut seperti masih adanya ketergantungan terhadap teknologi dari asing dan terbatasnya kemampuan penelitian dan pengembangan atau research and development, kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum optimal atau belum maksimalnya transfer teknologi dari perusahaan asing kepada perusahaan domestik atau industri domestik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya peningkatan kapasitas teknologi yang ada di industri domestik belum mampu berhasil secara optimal. Selain itu, ada beberapa penelitian atau kajian literatur juga yang menunjukkan atau yang menggunakan perspektif global value chain, menunjukkan bahwa pengolahan nikel kita atau pengolahan nikel Indonesia masih terkonsentrasi pada pengolahan awal dan produk yang berada di antara. Sedangkan aktivitas yang menghasilkan nilai tambah dan penguasaan teknologi yang lebih tinggi masih dikuasai oleh perusahaan asing
atau yang bisa kita sebut dengan lead firms. Nah, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa partisipasi dalam global value chain tidak secara otomatis menghasilkan industrial upgrading. Apabila kemampuan dari industri domestik untuk menyerap kapasitas atau kemampuan teknologi masih terjadi secara terbatas. Nah, dari berbagai temuan tersebut, saya menemukan adanya research gap. Sebagian besar penelitian sebelumnya berhenti pada kesimpulan bahwa ketergantungan terhadap investasi asing dan teknologi asing masih terjadi. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menjelaskan bahwa meskipun investasi asing secara besar telah masuk ke dalam Indonesia, lantas mengapa hal tersebut belum mampu untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri domestik yang ada di Indonesia? Atau dengan kata lain, hubungan antara masuknya investasi asing, mekanisme transfer teknologi, dan proses peningkatan kemampuan industri lokal masih belum banyak dianalisis secara mendalam. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di dalam penelitian ini saya akan menggunakan kerangka teori Global Value Chain Governance Framework yang dikembangkan oleh Gary Gerevi, John Humphrey, dan Timothy Sturgeon. Singkatnya, teori ini menjelaskan bahwa struktur tata kelola atau governance menentukan bahwa bagaimana aktivitas produksi dibagi, bagaimana teknologi didistribusikan, serta bagaimana pengetahuan itu sendiri dialirkan dalam rantai nilai global. Nah, melalui teori ini saya akan menganalisis tentang apakah struktur governance dalam kebijakan hilirisasi nikel yang ada di Indonesia benar-benar menciptakan knowledge transfer, meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan lokal yang ada, dan menghasilkan yang namanya industrial upgrading, atau hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi produksi tanpa ada yang namanya transfer knowledge. Kemudian penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dokumen analisis, di mana data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan-laporan resmi dari pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan hilirisasi nikel yang ada di Indonesia. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan tadi akan dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan investasi asing, transfer teknologi, industrial upgrading, dan tata kelola dalam global value chain. Untuk rencana penelitian atau timeline dari penelitiannya, penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 6 bulan, di mana dalam bulan pertama berfokus pada penyusunan dan revisi proposal sekaligus dengan pengumpulan data awal. Kemudian pada bulan kedua dan bulan ketiga akan lebih berfokus pada pengumpulan data atau pengelompokan data sekaligus dengan analisis data. Kemudian bulan keempat dan kelima yaitu untuk menyusun hasil dari analisis dari data-data yang sudah dikelompokkan tadi, yang sudah jadi sebelumnya. Kemudian sekaligus berjalan bersama dengan finalisasi dan revisi pada bulan ke-6. Mungkin sekian dari penjelasan terkait dengan proposal penelitian saya. Terima kasih sudah menonton.